Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masih pembahasan tentang i'lal, masuk ke bait 94. Wa fi wa fismi fa'ili zuwafin kul qaila bi alifin zaidin wa hamzi ma tala. Dan untuk isim fa'il bina ajwaf, maka katakanlah qail. Qail. Dengan apa? Bi alifin zaidin, dengan adanya alif tambahan setelah qaf, wa hamzi ma tala, dan hamzah yang datang berikutnya. Itu ada di kata qail. Yani anna ismal fa'il min al-ajwaf tuqlabu ainuhu hamzah. Isim fa'il bina ajwaf, ya, sigo isim fa'il dari kelompok bina ajwaf. Ajwaf itu seperti qala, ba'a, ya, yang ilahnya ada di ain fi'il. Maka untuk sigo isim fa'ilnya, ain tersebut tuklabu hamzah. Ainnya dibalik atau diubah menjadi hamzah. Kenapa? Liwuku'iha ba'da alifin zaidah. Alasannya adalah karena uh, ain fi'ilnya, yaitu huruf ilahnya, kan ain fi'ilnya ajuf kan huruf ilah ya. Karena ain fi'ilnya itu terletak setelah alif zaidah. Dia posisinya setelah alif tambahan. Contohnya apa? Contohnya qail dan bai'. Asluhuma, asalnya apa? Qawilun dan bayi'un. Jadi qawilun, ain fi'ilnya wawu, berubah menjadi hamzah, qailun. Bayi'un, ain fi'ilnya ya, berubah juga menjadi hamzah, ba'i'un. Kemudian bait ke-95. Fi naqisin qul ghazin in lam yantasib. Adapun untuk bina naqis, yaitu yang huruf ilahnya ada pada lam fi'il, maka katakanlah ghazin. Cuma catatannya illam yantasib, selain kondisi mansub. Berarti apa? Marfu' atau majrur. Karena nanti kalau masuk beda lagi. Wala bi'al, dan dalam kondisi tanpa al. Karena nanti kalau pakai al, huruf ilahnya muncul. Bukan ghazin, tetapi al-ghazi. Wa hadfu ya'ihi yajib, ya, dan membuang huruf ya-nya adalah hukumnya wajib. Jadi kalau nggak mansub berarti apa? Marfu sama majrur. Kita bicara isim fa'il. Isim itu majrur, bukan majzum. Wala bi'al, dan tanpa al. Maka ya-nya dibuang. Yani anna ismal fa'il minan naqis tuhdhafu lamuhu ma lam yantasib wa lam yaqtarin bi'al. Isim fa'il dari bina naqis. Nah ini. Ya. Bina naqis itu contohnya apa? Ghaza, yaghzu. Nah, isim fa'ilnya apa? Ghazin. Tuhdhafu lamuhu, lam fi'ilnya itu dibuang. Berarti huruf ilahnya yang dibuang. Kapan itu dibuang? Di dua kondisi yang harus terpenuhi, yaitu apa? Tuhlafu lamuhu ma lam yantasib wa lam yaqtarin bi al. Jika tidak mansub dan tidak ada al di depannya. Ya. Kemudian nanti kalau kondisinya mansub, huruf ilahnya muncul lagi.
Kalau pakai al, huruf ilahnya muncul semua di dalam setiap kondisi i'rab, marfu, mansub, majrur. Contohnya apa? Ghazin, kata ghazin. Asalnya ghaza yaghzu, ya, fiilnya ya. Asluhu ghaziwun. Nah ini. Ghaziwun ketika marfu. Nah, berarti bukan mansub. Atau ghaziwin ketika majrur. Berarti juga bukan mansub. Dikatakan faqulibatil wawu ya'an li tatarrufiha ithra kasratin. Diubah wawu ini menjadi ya karena posisinya yang di ujung dan dia berkasrah. Apa? Atau didahului huruf berkasrah. Itu zanya kasrah. Terpengaruh oleh kasrah. Fa uskinatil ya istitqalid dhammah awil kasrah. Maka yaknya pun disukun, ya, karena dia kalau di dhammah atau di kasrah itu rasanya berat, ya. Ghazi, ya. Fattasalatit tanwin bima qablaha, dan akhirnya tanwin yang ada, ya, itu nyambung dengan apa yang datang sebelumnya, itu huruf zai, ibqa'an li athariha, ya, untuk sebagai penetapan pengaruh daripada, ya, tanwin tersebut, ya. Fajtama'a sakinani wa huma tanwin wal ya. Namun ternyata berkumpullah dua tanwin, dua sukun, yaitu sukun tanwin. Tanwin itu kan hakikatnya sukun, ya. Sukun nun, ya. An, in, un, seperti itu. Ban, bin, bun, ada nun sukun. Wal ya, dan juga sukun dia. Fa khutifatil ya fasara ghazin. Namun yaknya dibuang dan jadilah menjadi apa? Ghazin. Ya, ini proses. Dan ini ghazin ini, ya, ghazin ini berlaku untuk marfu maupun majrur. Makanya kalau dikatakan ja'a ghazin marfu, betul ja'a ghazin marfu. Marartu bi ghazin majrur, sama. Marartu bi ghazin. Ya. Cuma kalau mau di i'rab, kalau kita bicara ilmu nahwu, ya, maka tanda i'rabnya apa? Dhammah muqaddarah karena marfu dengan dhammah, dan kasrah muqaddarah karena majrur dengan kasrah. Di mana dhammah muqaddarahnya sama kasrah muqaddarah? Maka jawabannya bukan di zainya, bukan huruf zai, tetapi di huruf ya yang hilang, ya, di huruf ya yang hilang. Fa in intasaba wa lam tuhdhaf lamuhu. Fa in intasaba, dan ketika nantinya ghazin ini i'rabnya mansub, lam tuhdhaf lamuhu. Lamnya tidak dibuang, maksudnya lam fiilnya tidak dibuang. Li khifatil fathati 'alaiha, karena lam ini akan ringan dengan harakat fathah. Contohnya apa? Ra'aitu ghaziyan. Nah, ini yang kita katakan tadi. Ketika mansub, ya-nya muncul. Ra'aitu ghaziyan. Kalau ja'a ghazin marfu, ya-nya hilang. Marartu bi ghazin majrur, ya-nya hilang. Tetapi ketika mansub, ra'aitu ghaziyan, maka ya-nya muncul, dan di sini harakatnya fathah zahirah. Ya, fathah tanwin zahirah. Au iqtarana bi al li zawali illatil hadf, atau kondisi lain bila mana dilekati al di depannya. Ini. Maka hilanglah illatil hadf, yang menyebabkan untuk di hadf itu hilang sebab. Karena ada al, maka jadinya apa? Ja'al ghazi. Ja'al ghazi. Kalau nggak ada al, ja'al ghazin. Kalau pakai al, ja'al ghazi. Ra'aitul ghaziya, marartu bil ghazi. Semuanya pakai ya. Semuanya pakai ya, cuma harakatnya muqaddarah kecuali yang mansub, maka ra'aitul ghaziya. Nah, bait ke-96. Wa kama qulin isma maf'ulin khuda bin naqli kal makili waqsir fa ada. Dan seperti kata maqul yang merupakan isim maf'ul, khuda,
bin naqli, ya. Lakukanlah dengan i'lal bin naql, memindah harokat. Kal makili waksir fa'adha. Sebagaimana kata makil juga sama, pindah harokat. Dan waksir fa'adha. Ya. Kasrahkanlah fa' fi'ilnya. Fa' fi'il. Nah, kita baca penjelasan. Yani anna ismal maf'uli minal ajwaf tuhdhafu wawul maf'ul minhu inda sibawai aw wawa ainil kalimah minhu indal akhfash daf'an lil tiqa'is sakinain. Bahwasannya isim maf'ul dari bina ajwaf. Berarti kata qail, berarti apa maf'ulnya? Maqulun. Ini ya, maqulun. Ada kail, makilun. Isim maf'ul dari bina ajwaf. Yaitu apa? Tuhdhafu wawul maf'ul minhu. Wawu untuk maf'ulnya dibuang. Menurut pendapat si Bawai. Ini salah satu pakar ilmu nahwu, kayak ulama dalam bidang ilmu nahwu. Masuk di dalamnya ilmu sorof, contohnya. Ya, ya jadi apa? Nanti kita lihat asalnya. Asalnya itu kata maqbulun. Atau kalau menurut Akhfash, ini juga ulama lain ya. Yang dibuang apa? Wawu ainil kalimah. Nah, menurut siapa? Akhfash. Wawu ainil kalimah yang dibuang. Tujuannya apa? Daf'an lil tiqa'is sakinin, mencegah pertemuan dua sukun. Contoh, kata makulun sama makilun. Makulun dan makilun asalnya apa? Makulun asalnya maqwulun. Dan ini sesuai wazannya maf'ulun. Maqwulun. Makilun asalnya apa? Makyulun. Ini juga sama, maf'ulun. Fanuqilat harakatul wawi wal ya'i ila ma qablahuma. Maka dipindahkanlah harakat wawu dan juga ya. Ya, berarti harakat makulun apa? Dhammah wawunya pindah ke qaf. Ila ma qablahuma dipindahkan ke huruf sebelumnya. Makyulun yaknya apa? Dhammah juga dipindahkan ke kaf. Berarti apa hasilnya? Makulun. Ya. Nanti wawunya hilang harakatnya jadi sukun. Yang makyulun jadi apa? Makuiulun. Makuiulun. Nah. Fakhudifatil wawu wal ya daf'an liltiqa'is sakinain. Maka wawu dan ya tadi yang aslinya berharokat kemudian hilang harokatnya dan jadi sukun, dibuang dari masing-masing. Ya, dibuang dari masing-masing. Fasara maqulun dan makuilun. Afan, yang dibuang adalah bukan wawu sama ya-nya, ya, tetapi wawul maf'ul ya, wawul maf'ul menurut si Bawai. Berarti apa hasilnya apa? Maqulun sama makuilun. Ya. Ini berarti beliau menjelaskan pendapat si Bawai yang dibuang wawul maf'ul, bukan wawu ainil kalimah. Ya. Faqulibatil dhammah fi makuilun kasratan lisalamatil ya an qalbil wabi fasara makilun. Adapun makulun hasilnya adalah itu. Adapun makuilun gimana hasilnya setelah wawul maf'ul dibuang? Maka qulibatil dhammah fi makuilun ya kasratan. Qulibatil dhammah fi makuilun kasratan. Nah, harakat dhammah di huruf kaf di kata makuilun menjadi kasrah, makilun. Kenapa? Lisalamatil ya an qalbil wawi. Karena ya tidak diubah menjadi wawu. Fasara hasilnya apa? Makilun. Ya, makilun. Nah, nah ini qailun qala yaqulu qawlan qailun kala yakilu kailan kailun makilun qailun maqulun. Nah, bait ke-97. Wa mithlayil maghzuwi hatman adghima.
kadzaka makhshi ba'da qalbin quddima. Dan ya, semisal atau seperti apa namanya? Dan dua contoh seperti al-maghzu hatman adghima, maka harus diidghamkan. Kata al-maghzu. Kadzaka makhshi, sebagaimana kata makshiyun, ba'da qalbin quddima, setelah dilakukan perubahan huruf, dibalik diubah hurufnya, quddima. Nah, kita baca penjelasannya aja. Yakni anna ismal maf'uli minan naqis udghimatil wawul ula minhu allati hiya wawul maf'ul fi tsaniyah allati hiya ainul kalimah in kana wawiyan. Jika nakisnya adalah nakis wawi, in kana wawiyan. Ya. Kita baca ujungnya dulu. Contohnya apa? Maghzuwun. Contohnya apa? Maghzuwun. Bagaimana kaidahnya? Anna ismal maf'ul, kita baca lagi, yakni anna ismal maf'ul minan naqis. Isim maf'ul bina naqis. Udghimatil wawul ula, ya. Diidghamkan wawu yang pertama minhu dari kata tersebut, allati hiya wawul maf'ul, yang merupakan wawul maf'ul. Maksudnya wawu pola maf'ul. Fitsaniyah diidghamkan kepada wawu kedua, allati hiya ainul kalimah, yang merupakan ainul kalimah. Ya. Kan asalnya maghzuun apa? Ghazawa yaghzuwu. Ghaza yaghzu. Nah, seperti itu. Berarti asalnya apa? Maf'ulun. Kalau sesuai pola maf'ulun berarti apa? Maghzuwun. Nah, maghzu panjang, ada wawu sukun, kemudian wun ujungnya, maghzuwun. Maka wawu yang sukun tadi diidghamkan kepada wawu setelahnya. Hasilnya apa? Maghzuwun. Hasilnya seperti yang kita lihat dengan tasydid. Itu kalau apa? Kalau pindahnya nakis wawi, huruf ilahnya wawu. Bagaimana kalau ingkana ya iyan? Nah, ini ujungnya kita baca ya. Ini yang kita kotakin barusan. Bagaimana kalau ternyata ya iyan, nakisnya ya, nakis ya, huruf ilahnya ya. Ya. Wa qulibatil wawu ya'an. Kalau ya iyan, maka wawunya diubah menjadi ya. Jadi wawu itu apa namanya? Wawul maf'ul. Thumma udghimatil ula fi tsaniyah. Faqulibatid dhammah kasratan lisalamati al-ya an qalbil waw in kana ya'iyan. Asalnya apa? Qulibatil wawu ya'an. Asalnya makhsyuyun. Nah, gitu. Kan makhsyuyun itu kan khosyiyah ya. Jadi kalau pola maf'ulun, ini kebetulan enggak ada tulisannya ya. Makhsyuyun. Wawunya wawul maf'ul diubah menjadi ya. Ya. Makhsyuyun. Nah, asalnya makhsyuyun panjang shinnya dengan wawu sakinah, ujungnya ya, namanya nakis ya'i ya. Makhsyuyun. Setelah asalnya kita tahu asalnya makhsyuyun, qulibatil wawu ya'an dikatakan di sini. Wawunya diubah menjadi ya. Ya. Berarti apa hasilnya? Makhsyuyun. Tsumma udghimatil ula fi tsaniyah. Kemudian ya yang pertama diidghamkan, disatukan, dimasukkan, dileburkan ke dalam ya yang kedua. Wa qulibatil dhammah kasrah. Dan dhammah yang ada pada huruf kha kan menjadi makhsyuyun ya, diubah menjadi pada huruf shin pada huruf shin makhsyuyun diubah menjadi kasrah li salamatil ya 'anil qalbil waw, karena ya tidak diubah menjadi waw, maka hasilnya apa? Makhsyiyun ya. Asalnya makhsyuyun menjadi makhsyuyun, kemudian makhsyuyun, dan terakhir makhsyiyun. Nah, ini hasil akhir dari kata khasyiya yakhsha.
khasyatan, khashin, makhsyiyun. Nah, isim maf'ul. Nah, bait berikutnya. Wa amra ibn ata min ajwafi kaliyakul wa asluhu ghairu khafi. Adapun fi'il amr untuk orang yang dibicarakan, ghaib itu orang yang dibicarakan. Ata min ajwafi yang datang dari bin ajwaf kaliyakul seperti liyakul wa asluhu ghairu khafi. Ya. Kita baca penjelasannya. Idza usnida fi'lul amr min al ajwaf. Ya. Bila fi'il amr kata perintah disandarkan limufradin mudzakkarin ghaib dari bin ajwaf ya. Berarti setelahnya qala yaqulu. Disandarkan kepada dhamir mufrad mudzakkar ghaib. Mufrad satu, mudzakkar laki-laki, ghaib dibicarakan. Maka tuhdhafu ainuhu ba'da naqli harakatiha ila ma qablaha. Dibuang ain fi'ilnya setelah memindahkan harokat dari ain fi'il tersebut ke huruf sebelumnya. Contohnya apa? Liyaqul. Asalnya apa? Liyaqul. Nah, ini kan polanya apa? Litaf'ul. Harokat di wawu dipindahkan ke qaf. Setelah dipindahkan, wawunya dibuang. Hasilnya apa? Liyaqul. Contoh yang lain. Liyabi'. Ya, asalnya apa? Liyabi'. Polanya sesuai, yaitu liyaf'il. Liyaf'il bunyinya apa? Liyabi'. Harokat ya dipindahkan ke ba, dan ya yang sudah nggak berharokat ini dibuang menjadi apa? Liyabi'. Ya. Fanukilat harokatil wawi wal ya illa ma qablahuma, maka harokat wawu sama ya dipindahkan ke huruf-huruf sebelumnya masing-masing. Fakhudifatil wawu wal ya daf'an lil iltiqa'i sakinain. Dibuanglah wawu sama ya untuk mencegah pertemuan dua sukun. Hasilnya apa? Kita tadi udah jelaskan ya. Hasilnya adalah liyakul sama liyabi. Hendaknya dia mengatakan, hendaknya dia menjual. Nah. Bait 99. Mukhatabun minhu kakul bin naqli wa halfi hamzihi wa ainil asli. Adapun untuk orang yang diajak bicara, maka seperti kul bin naql, itu adalah dengan melakukan ilal bin naql, pemindahan harokat. Ya. Wa hadfi hamzati ainil asl. Kemudian disertai apa? Membuang hamzah dan juga ain fiilnya. Bait 100 wa thannihi ala kakula. Nah, kita baca terakhir nanti ya. Yang bait 100 ini nanti paling terakhir. Yakni bait 99 dulu. Idza usnida fi'lul amr minal ajwaf. Kalau kata perintah dari bina ajwaf disandarkan li mufrad mudzakkar mukhatab. Satu orang, mudzakkar laki-laki, mukhatab diajak bicara, tuhdhafu ainuhu, maka ain fi'ilnya dibuang. Ya, ba'da naqli harakatiha ila ma qablaha, setelah memindahkan harokat ain fi'il tersebut ke huruf sebelumnya. Wa kadza tuhdhafu hamzatul wasal. Demikian juga disertai apa? Membuang hamzatul wasal. Contohnya apa? Qul. Qul asalnya apa? Uqul. Dan ini polanya uf'ul. Uqul di atas wazan uf'ul. Harokat wawu dipindahkan ke qaf. Setelah itu wawunya dibuang. Dan hamzah di depannya juga dibuang karena sudah tidak diperlukan. Hasilnya apa? Qul. Contoh lain. Bi'. Ya. Asalnya apa? Ibi'. Polanya apa? If'il. Harakat ya pindah ke ba. Ya, kemudian ya tersebut dibuang dan hamzah di depan tidak dibutuhkan lagi, maka menjadi bi'. Fanukilat harakatul wawi wal ya ila ma qablahuma, dipindahkanlah harakat wawu sama ya ke huruf-huruf sebelumnya masing-masing. Fa khudifatil wawu wal ya daf'an lil iltiqa'i sakinain, dan dibuanglah wawu sama ya karena mencegah pertemuan dua sukun. Faghudifat hamzatul wasl li adamil ihtiyaj ilaiha fasara qul wa bi. Dan dibuang juga hamzatul wasl di depan li adamil ihtiyaj ilaiha karena sudah tidak dibutuhkan hamzah wasl tersebut. Hasilnya apa? Qul sama bi. Nah, bagian pertama dari bait 100 wa thannihi ala kaqula. Maksudnya apa? Wa idza usnida li alifil itsnain lam tuhdhaf ainuhu li zawali illatil hadf. Kalau ternyata penyandarannya kepada dhamir aliful itsnain, dua orang, ya, apa laki atau perempuan samanya, intinya dua orang, ya, orang yang diajak bicara, maka lam tuhdhaf ainuhu,
Ain fiilnya nggak dibuang. Berarti huruf illahnya nggak dibuang. Lizawali illatil hadaf. Karena tidak adanya illatul hadaf. Ya. Alasan pembuangannya nggak ada. Contohnya apa? Liyaqula. Ini dua orang yang dibicarakan. Ya. Dua orang yang diajak bicara apa? Qula. Nah, liyaqula. Wawunya tidak hilang. Qula. Wawunya juga tidak hilang. Liyabi'a. Ya-nya tidak hilang. Bi'a. Ya. Ya-nya juga tidak hilang. Nah, ya, yang pakai lamul amr dia untuk orang ketiga ya. Ya, kita sudah bahas sebelumnya bagaimana kata perintah ini bisa untuk orang ketiga, orang yang diajak yang dibicarakan, tapi dengan bantuan lamul amr. Adapun orang yang diajak bicara maka pakai sighah fi'il amr secara langsung. Nah, bait 100 wal tazim min naqisin fi daini hadban lil mutin. Dan harus untuk bina naqis. Menjadi keharusan untuk bina naqis. Dalam masalah ini, fi'il amr ya, fi'il amr, kata perintah, apakah orang pertama, ya, atau orang, apakah orang yang dibicarakan orang ketiga, atau orang yang diajak bicara orang kedua. Kalau dari bina naqis, ya, dalam dua kasus ini, ya, fida ini, halfan lil mutim, yaitu apa? Membuang huruf terakhir. Mutim itu maksudnya penyempurna. Penyempurnanya huruf terakhir, maka dibuang hurufnya. Yani penjelasannya anna sighata amril ghaib wal mukhatab minan naqis bi hadfi harfil illah. Sighah untuk kata perintah baik orang itu ghaib dibicarakan atau mukhatab diajak bicara dari kelompok naqis bina naqis. Naqis itu yang huruf ilahnya di lam fiil ya. Contohnya ghaza, roma ya. Maka apa? Bi harfil illah dengan membuang huruf illahnya. Seperti apa? Liyaghzu. Nah, ini hakikatnya fi'il mudhari jazm dengan lamul amr. Wawunya hilang. Liyaghzu. Kemudian liyarmi. Asalnya apa? Yarmi. Kemasukan lamul amr, ya-nya hilang. Kemudian ughzu. Ya. Ini kan asalnya apa? Ughzu. Uf'ul ya. Uf'ul. Tapi wawunya dihilangkan. Irmi. Irmi. Ya-nya juga hilang. Asalnya if'il. Irmi. Ya. Asluha, asal semua kata tadi apa? Liyaghzu. Nah, ini wawunya hilang. Liyaghzu. Liyarmi, ya-nya juga hilang, ya. Ughzu, wawunya juga hilang. Irmi, ya-nya juga hilang. Faqutibatil wawu wal ya, dibuanglah wawu sama ya li'anna jazman naqis bisuquti lamihi. Karena jazmnya bina naqis dengan sukut. Apa sukut? Menggugurkan, menjatuhkan lam fiilnya. Hasilnya ughzu, irmi, liyaghzu, dan liyarmi. Sampai sini pembahasan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.